Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Asyukur dengan NIM 223141101. Nah, di sini saya akan menjelaskan hakikat dan karakteristik IPS. Dari materi ini saya akan menjelaskan hakikat IPS dan karakteristik IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang dikajinya, mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan ilmu sosiologi, dan humaniora. Apa yang kamu ketahui dengan hakikat IPS? Yaitu suatu ilmu tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Nah, selanjutnya, IPS di tingkat persekolahan itu sendiri mempunyai perbedaan makna, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khususnya antara IPS untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Apa sih bedanya dari perbedaan itu semua? Nah, pendidikan IPS menengah itu membahas dengan penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial, pengetahuan yang praktis. Sedangkan untuk IPS di perguruan tinggi mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, seleksi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. National Council for Social Study, berdasarkan pendapat NCSS, IPS merupakan integrasi berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora yang dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan kewarganegaraan siswa. Ilmu sosial mencakup berbagai bidang ilmu sosial seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, politik, agama, sosiologi, bahkan sampai matematika dan ilmu alam. Akan tetapi, mata pelajaran IPS atau yang dikenal sebagai social study tidak hanya sebatas disiplin ilmu sosial yang terdiri dari antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, dan hukum, namun dapat diartikan dengan berbagai multidisipliner, yaitu keilmuan yang terdiri dari satu suku, gender, budaya, dan penyimpangan sosial. Nah, yang kedua integratif, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Tujuan utama IPS adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam kehidupan berbangsa dan menjadikan warga negara demokratis yang mampu bekerja sama dengan masyarakat dunia. Hal ini serupa diungkapkan oleh Arni Fajar pada tujuan mata pelajaran IPS tingkat sekolah menengah dan MT di Indonesia, yaitu yang pertama mengembangkan pemikiran, penelitian, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang kedua membangun komitmen dan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam masyarakat di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya, pengorganisasian materi IPS dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama terpisah, bentuk pengorganisasian materi kurikulum yang tertua. Pengorganisasian kurikulum demikian, setiap disiplin ilmu sosial diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua ada korelatif, tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga ada fusi. Dalam arti fusi ini, ciri dan warna disiplin ilmu sudah tidak tampak. Dalam organisasi ini, orang tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah pembahasan sejarah atau ekonomi. Peleburan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pendidikan dan bukan atas pengembangan materi dan metodologi pembelajaran IPS. Nah, karakter IPS menunjukkan bagaimana hakikat IPS baik diterapkan di pembelajaran. Karakteristik IPS mengacu pada sifat dasar. Nah, yang dilihat dari dua aspek, yaitu interdisipliner dan multidisipliner, di mana interdisipliner dapat ditinjau dari rumpun-rumpun IPS seperti ekonomi, sosial, sejarah, geografi, antropologi. Artinya hanya menggunakan satu ilmu saja, sedangkan multidisipliner itu menggunakan penggabungan dari semua disiplin ilmu IPS, di mana penggabungan itu saling berkaitan. Baik teman-teman, terima kasih telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.